Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Muhammad Lutfi, NIM 12130500124 dari kelas Ilmu Hukum C. Saya akan menjelaskan atau mereview kembali materi mengenai materi metode penilaian akhlak baik dan buruk. Baik, di sini ada 7 paham yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu paham sosialisme, yang kedua paham hedonisme, yang ketiga paham humanisme, yang keempat paham utilitarian, yang kelima paham vitalisme, dan yang keenam ya paham regionisme, yang ketujuh itu paham evolusi. Baiklah, tanpa memperpanjang kata-kata lagi, yang pertama itu dia paham paham sosialisme atau adat istiadat. Jadi di sini tuh mereka menggunakan adat istiadat sebagai patokan ya. Jadi apabila kita menaati adat istiadat, maka kita disebut berakhlak baik. Tapi apabila kita menentang atau melanggar adat istiadat, maka kita dianggap sebagai orang yang berperilaku buruk. Yang kedua ada aliran hedonisme. Jadi ini lebih ke filsafat Yunani. Jadi menurut paham ini orang yang perbuatan yang baik itu perbuatan yang mendatangkan kelezatan, kenikmatan, dan juga kepuasan bagi biologis. Jadi mereka tidak menjelaskan apakah semua perbuatan itu mengandung kelezatan, tetapi apabila mereka disuruh memilih, maka mereka akan memilih perbuatan yang mendatangkan kelezatan yang begitu besar. Jadi dalam perkembangannya corak dari paham hedonisme ini terbagi dua. Yang pertama itu corak individualisme. Mereka itu mementingkan kepuasan diri sendiri saja tanpa melihat kepuasan orang lain. Yang kedua itu paham yang lebih corak yang lebih universal. Mereka itu mengutamakan kepuasan bagi seluruh manusia dan juga bahkan seluruh makhluk hidup yang memiliki perasaan. Yang ketiga itu paham humanisme. Jadi di paham humanisme ini mereka meyakini bahwa setiap manusia itu memiliki insting yang dapat membedakan atau menilai perbuatan itu baik atau buruk dalam sekali pandang atau tanpa melihat akibatnya. Yang keempat itu paham utilitarianisme. Jadi di dalam paham utilitarianisme ini mereka menganggap bahwa perbuatan yang baik itu perbuatan yang banyak mengandung kegunaan atau berguna dalam tolak ukur nilai guna yang ada pada zaman sekarang yang up to date. Ya baiklah, selanjutnya yaitu paham yang kelima ada paham vitalisme. Jadi mereka tuh menganggap yang baik itu adalah yang mencerminkan kekuatan dalam tubuh manusia. Lebih lanjut, paham ini tuh ke sikap binatang, siapa yang kuat dialah yang menang. Selanjutnya itu adalah paham religiosisme. Paham religiosisme ini lebih ke teologi, di mana perbuatan yang baik itu adalah perbuatan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi paham ini tuh lebih rohani ya perginya. Jadi kita tuh menjalankan apa yang diturunkan oleh Tuhan, menjalankan apa perintahnya, maka kita tuh disebut orang yang berakhlak baik. Baiklah, yang terakhir adalah paham evolusi ya. Paham evolusi ini, yang namanya evolusi pasti berkembang. Jadi segala sesuatu yang ada di dunia ini pasti berkembang sedikit demi sedikit menuju kesempurnaan. Jadi orang yang baik itu menurut paham ini adalah orang yang mampu merubah dirinya sesuai dengan keadaan sekelilingnya. Dia itu mendekati sempurna sehingga mencapai titik kebahagiaan. Baiklah, sepertinya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.